Wah, dulu susah lo jadi penyiar. Di trainingnya gila-gilaan. Itu berapa lama? Oh ya, training gimana? Trainingnya sadis kayak penyiar-penyiar sekarang. Dulu kalau training itu setiap orang yang udah lolos training kan ada masa percobaan on air. Lu ngomong dikit salah, dilempar lu sama kaset. Serius. Dilempar. Siaran apa lu? Beneran. Serius. Dan mereka tuh pokoknya bisa mungkin ngomong nggak boleh lebih dari 2 menit atau 3 menit yang akhirnya mematikan karakter si penyiar. Siaran aja kudu berdiriin antena gitu. Biar nggak lewat. Itu mah radio perjuangan. Gila, beda. Sama dia pernah di rumah sakit. Radionya radiologi. Kalau sekarang kalau misalkan kamu kerjanya apa ditanya orang tua. YouTuber masih tahu. Iya. Oh, emang lagi hype gitu kan. Iya sih. Nyiar radio masih ada yang nyiar. Gitu kan kalau sekarang gitu kan. Balik lagi di POV. Kita di sini pengen ngebahas tentang media lah. Khususnya sebenarnya sih radio, karena kan gua sih sebenarnya bukan anak radio banget gitu. Cuman gua tuh suka dengerin lah gitu dari zaman gua masih sekolah dulu ya gitu kan. Penyiar-penyiar, dan ternyata Bapak ini sangat senior sekali ya. Belum. Wah, enggak lah. gila. Dulu kan radio itu sampai ada istilah radio star gitu. Jadi penyiar-penyiar tuh zaman dulu tuh sangat, sampai sekarang gua nggak tahu nih masih ada nggak di, kalau misalnya lo berdua siaran gitu masih ada yang suka nyamperin bawa itu, nggak bawa, kadang bawa bunga atau nggak bawa makanan sama bawa anak, ini anak kamu gitu. Waduh. Masih sih. Gua karena di radio baru ini karena penyiar baru sih belum sih. Tapi kan lu sebenarnya kan udah lama. Lu masuk dunia radio udah dari tahun berapa? Dari 2008. Tapi gue selalu sifatnya menggantikan orang. Menggantikan orang tuh kayak agak susah karena mereka udah terdahulu udah suka sama yang penyiar yang lama. Dulu waktu gue siaran di radio pertama, Radio Mustang, Enrico Ceper, sebulan gue sama Surya Insomnia diteror, SMS, wah siarannya nggak lucu, garing lu, bla 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 macam. Sampai gue siaran weekend pun diteror juga. Itu kalau radio itu sifatnya personal, jadi hubungan sama si penyiar tuh lebih gimana daripada media lain gitu. Betul. Jadi begitu si penyiar cabut, dia ngerasa lo ngapain lo ada di situ gitu. Itu tempatnya penyiar gua gitu. Apalagi kan memang zaman dulu itu kan istilahnya bener, suaranya kan memang zaman dulu kan penyiar kan suara bagus-bagus Dulu. kan. Kalau misalnya zaman dulu tuh ya, yang gue tahu sekali lagi nih, yang gue tahu kadang ada beberapa orang yang mereka berlatih untuk merubah suaranya. Ya bener itu. Radio. Bener dia bilang. Karena penyiar zaman dulu tuh gini. Radio zaman dulu sama radio zaman sekarang nih kayak udah berubah gitu konsep keradioannya. Value yang ditawarkan berbeda ya? Beda. Jadi gini, kalau dulu syarat yang paling utama adalah lu harus punya eros personality. Karisma ya? Ya, semacam itu. Ada yang membuat orang tuh betah dengerin dia. Nah, kalau sekarang, maaf nih, lu nggak perlu suara bagus. Iya. Lu nggak perlu bisa siaran. Modal lu bisa ngomong itu udah bisa jadi penyiar. Karena sekarang bergeser gitu. Wah, pakai dia aja, followersnya jutaan. Nah, jadi ke situ. Kalau dulu udah radionya dikit, saingannya banyak, modal harus punya, itu lebih sulit dulu. Jadi kalau bayang Molan dulu susahnya kayak gimana? Gila. saingan gua, Bung Tomo. Kalau misalnya waktu lu pertama kali masuk jadi penyiar itu tahun berapa? 2001 gua. Wah, dulu susah lo jadi penyiar. Di trainingnya gila-gilaan. Itu berapa lama? Oh ya, training gimana? Trainingnya sadis kayak penyiar-penyiar sekarang. Dulu kalau training itu setiap orang yang udah lolos training kan ada masa percobaan on air. Lu ngomong dikit salah, dilempar lu sama kaset. Serius. Dilempar. Siaran apa lu? Beneran. Serius. Yang lucu dulu kalau training operator di pangku, men. Maksudnya gimana di pangku? Jadi biar tahu gitu, lu gerakannya harus kemana. Kenapa nggak mirroring aja sih? Mirroring pun juga bisa mengerti gitu. Lempar kaset salah dikit. Wah, apalagi dulu susah kan siaran. Untuk sampai ketemu ngomong abis, intro abis terus vokal itu susah, men. Sekarang kan itu udah ada prestasi, detiknya. ada countdown-nya. Udah ada countdown-nya. Dulu ya lu kan? cari dulu gitu. Ada datanya misalnya lagu ini Nyur Melambai.
Misal. Lagunya masih New Love. Kan gue zaman Bung Tomo. Itu juga pakai kaset live pakai. Konduktornya nengok. Wah, baru tuh masuk. Maksud gue gini, gue tuh suka kalau misalnya gue cuma pengen dengerin lagu yang trending, gue dengerin Spotify aja. Iya betul. Iya kan? Tapi kan dari radio, gue suka yang dari radio itu gue ada Penyiar. ada lagu ini. Kalau misalnya dari lagu ya gitu kan. Iya ada lagu ini nih. Terus gimana caranya si penyiar itu menyampaikan dengan cara yang menarik? Zaman dulu gue suka dengerin Mustang di weekend, Rhythm of Oke, Love. Rhythm of Love. Karena gue Oke. tahu lagunya memang itu aja karena gue orangnya yang lumayan konservatif gitu loh. Setiap minggu pasti ada lagu yang sama gitu loh. Kayak lagunya Richard Marx, udah gitu lagunya Bryan Adams gitu kan, lagu-lagu kayak gitu. Jadi gue tuh wah, gue tahu nih yang gue dapat apa gitu loh. Sekarang tren radio kan selalu muter kan lagu yang itu aja. Ini kalau gue pikir ini adalah tren yang dimulai dari sebuah radio. Kalau di Jakarta dulu semua radio, termasuk gue dulu di Mustang, semua radio itu mengejar segmen yang kelas arah selatan lah, BA. Sepertinya si radio ini datang mengejar segmen yang bawah dan selalu menggunakan apa sih namanya cara untuk menggait pendengarnya dengan memutarkan lagu itu aja. Dan dulu mereka tuh pakai konsultan dari Malaysia. Tempat gue di Hits FM gue dulu pakai konsultan dari Malaysia juga. Tapi gue nggak ngerti loh, sorry ya gue motong. Kenapa harus pakai konsultan dari luar negeri? Padahal yang tahu budaya, yang tahu kebiasaan, yang tahu kesukaan kita. Betul. Itu Kenapa harus pakai orang luar? Waktu kemarin gue di training di Hits FM pun di training lah, ini mah zaman gue di training Mustang memang kayak begini. Emang harusnya marketing yang mereka jalanin beda sama radio-radio yang di Indonesia. Dan mereka tuh pokoknya bisa mungkin ngomong nggak boleh lebih dari 2 menit atau 3 menit yang akhirnya mematikan karakter si penyiar. Ya akhirnya kita cuma jadi kayak robot. Iya sih. Masuk, nganterin lagu, lu sebutin session ID, terus topiknya apa, bridgingnya apa, punchline. Terus kalau gua di tempat gua sama dulu di Hits FM, gua harus tetap ngejual lagu yang setelah itu. Dan kalau menurut yang gue pelajari dari si konsultan ini, mereka tuh mementingkan 3M. Apa tuh? Morning, music, sama marketing. Jadi memang mereka jualnya benar-benar di yang pagi hari dulu, morning, Time ya? prime time-nya, terus musiknya itu juga mereka memang udah bikin ngeriset 1000 lagu, kayaknya memang udah ada alat ya, gue nggak ngerti deh. Ada riset yang by person juga, misalkan lo ini ada lagu Rihanna ini gue puterin, lo tau nggak? Kalau nggak tahu nggak usah, gue nggak muterin. Jadi membahas populer banget. Sama marketing, 3M-nya satu lagi marketing. Pemasarannya gitu. Jadi harus dijual, dibikin off air, online sama offline-nya kayak gimana gitu. Oh gitu. Ya walaupun memang sekarang sudah berubah gitu ya, bentuknya pun juga radio pun juga udah berubah. Lu mungkin yang paling ngerasain kali ya. Apa dengan Zaman dulu mah wah, gila parah lo. Mau siaran aja kudu berdiriin antena gitu. Belanda lewat. Itu mah radio perjuangan. Gila, beda. Sama dia di radio rumah sakit. Radionya radiologi. karena anaknya radio banget. Tapi radio itu khususnya penyiar ya, itu jadi bener-bener season. Gue ngomong itu season, itu jadi satu musim di hidup yang memang kalau dari kecil kan cuman kayak gue sebenarnya udah bisa, gue cuman lewat radio terus gue pindah ke TV atau pindah kemana. Ini nggak jadi lebih cepet gitu loh dari otak mikirnya untuk timing segala macam gitu. Kayak jadi penyiar itu jadi musim diproses dulu gitu. Yang gue lihat untuk beberapa orang ya, kayak sekarang kayak Panji dulunya kan penyiar. Ernest. Ya. Ernest siaran dulu kan sebelum dia jadi stand up comedian gitu. Intinya gue pengen nanya, ada nggak sih orang yang dengan bangga waktu ditanya gitu ketemu sama orang tua pacar gitu ya, kamu kerjanya apa? Saya penyiar tante. Waduh. Nah, itu ada. Gitu. Ada karena sekarang rata-rata sih yang jadi penyiar itu bukan karena kepaksa. Karena emang passion dan pengen siaran gitu. Ya, kalau sekarang kalau misalkan kamu kerjanya apa ditanya orang tua, YouTuber masih tahu. Iya. Oh emang lagi hype gitu kan? Iya sih. Nyiar radio masih ada yang nyiar. Gitu kan kalau sekarang gitu kan. Tapi kalau ngomongin penyiar radio, dulu KTP gue pekerjaannya penyiar radio. Serius lu? Serius? Tapi belum bisa semua.
Pekerjaan lo penyiar radio. Sebetulnya ada nggak sih orang-orang yang memang dia, gue mau jadi radio star, memang gue mau jadi penyiar. Kalau di luar bisa begitu, karena di sana udah bisa menghidupi mereka per bulannya gitu. Iya sih. Gajinya tuh udah jelas gitu. Oke. Gajinya gede. Tapi kalau di kita belum bisa menjanjikan, terutama kalau kita berangkat dari bukan siapa-siapa gitu. Iya, Ya mungkin yang lah ya. belum rata. Mungkin yang gede itu antara seleb yang siaran, atau dia yang udah lama, atau yang berdasarkan negonya dia dapat atau apa gitu. Kalau misalnya gue tuh memang dari dulu tuh pengen banget gue jadi penyiar, pengen banget. Jadi ada tawaran pasti gue ambil gitu. Cuman memang kalau misalnya dibandingin apa yang gue dapat di TV jauh sekali gitu, jauh sekali. Makanya tapi kenapa gue melakukan itu ya? Selama jadwal kosong dan ternyata, karena kan lumayan banyak tuh ngambilnya kan 4 jam. 4 jam terus abis itu apalagi kalau misalnya sore. Waduh, lumayan. Kalau gue makanya nganggapnya siaran itu main job gue, main income gue di luar penyiar. Yang udah kayak Mola, Iya. sampai Gofar, Surya, atau mungkin kayak Kemal. Ya maksudnya udah kayak mungkin pegawai yang kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, masih gedean kita gaji cuma 4 jam. Bisa ngambil kerjaan lain lagi. Oh iya sih. Gitu. Iya sih. Kalau misalnya sekarang lu ngelihat radio masih populer nggak? Kalau gue jujur masih, tapi tidak sepopuler dulu. Dulu tuh radio itu emang dicari, bukan cuma selingan. Ada satu masa dulu radio jadi yang utama. Dulu waktu zamannya sandiwara radio, itu semua orang naruh radio. Mereka berkeliling dengerin radio. Tapi sekarang makin jadi selingan, tapi bukan berarti udah nggak populer. Dulu populer banget, sekarang nggak sepopuler dulu. Kalau menurut gue tetap ada dia populer di kalangan sendiri. Ya bisa. Tapi menurut gue radio nggak akan pernah mati. Ya. Pasti akan ada yang denger. Iya. Gitu. Kalau gue biasanya gue nggak terlalu sering denger radio, tapi kalau misalkan memang lagi pengen itu di jam pulang kantor waktu lagi macet atau mau berangkat lagi macet. Lu butuh apa? Gue pengen tahu aja. Butuh. Nah, berarti kan masih butuh orang. Dan berarti masih populer mau nggak mau harus diakui. Iya sih. Gitu. Kalau misalkan sekarang banyak Spotify, Joox, iTunes. Karena mungkin kalau jaringan internet di Indonesia itu kan belum bagus. Nah, Jadi banyak orang yang memikirkan buat apa ya, daripada gue dengerin musik pakai kuota, dan gue buat nonton YouTube. untuk musiknya Untuk ya. musik tetap radio, dan radio kan waktunya tetap bersamaan. Misalkan ada pendengar sama kita namanya Devi. Aku dengerin nih Kak. Hai Devi, lagi di mana? Bla bla bla. Langsung disapa. Personal. Gimana supaya memang ini bisa tetap hidup, bisa tetap lu jalanin passion lu suka ngelakuin yang lu suka, tapi juga ketemu sama angka yang pas untuk lu bisa nikmati kehidupan ini gitu. Benar. Dan juga kalau radio bedanya sama TV, mereka radio itu lebih membutuhkan orang-orang yang loyal sebetulnya. Iya. Karena pertama emang jam siarannya lebih panjang daripada TV. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, imbalan atau kompensasi, kalau di Jakarta nih, menurut gua udah oke sih. Udah oke bayarannya. Di radio Jakarta beberapa ya. Orang kerja di bank 9 sampai 5 gitu ya. Tapi dibandingin sama siaran 4 jam doang masih jauh lebih besar yang siaran 4 jam ya. Iya. Prime Gaji time. Prime time ya. kita 2 digit. Iya. 1,5. Oke. Udah, ayo sih, thank you banget ya. Thank you banget. Siap, Nun. Mantap. Nun ya, Tin. Nun ya. Thank you, Cak. Salam nyokap lu ya. Salam nyokap. Iya. Ya udah. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Bye.